Cerita diawali mulainya puncak tertinggi dari Nine Heaven. Ini adalah kultus tertinggi di mana sebuah sekte yang berdiri di atas kayangan, dan di sini benuanya terbang. Di hari ini ada Nine Life Heavenly Invertible. Enable akan membuktikan daunnya sebagai sen dan akan mengambil tempatnya di atas Nine Heaven. Di sini ada Tua Bauliang yang akan memimpin acara. Ini benar-benar sebuah anugerah untuk klan kita, kata sang operator itu. Semua orang yang menyaksikan presentasi luar biasa ini pada hari ini adalah keberuntungan setara 3 kehidupan, katanya sambil ngoceh. Baiklah, tidak usah banyak basa-basi. Sekarang mari kita sambit Evelyn Variable 9 Live. Mari mulai percobaannya. Dan sang MC pun langsung keluar dari pintu utama aula, dan di sini banyak gadis-gadis berkaki cantik. Dia adalah 8 permaisuri alias di istrinya sang MC kita. Anjir, tahu-tahu aja sudah punya 8 istri. Anjir, enak banget orang ini. Dan rupanya ini adalah hari yang cerah. Wanita-wanita ini sangat cantik dan anggun, kata di sini. Apa Nine Life Heaven Variable benar-benar sesombong itu, kata orang di sini. Benar sekali. Dia jelas beruntung banget dengan para wanita yang cantik seperti bidadari. Lihat, 8 permaisuri itu, setiap dari mereka itu benar-benar daging berkualitas tinggi, kata orang ini sambil melet-melet. Anjir. Kalian para junior sebaiknya serius, tidak usah banyak bacot, kata ketua. Keujian ini adalah kenaikan tingkat, adalah perhelatan yang tidak akan kalian temui dalam beberapa dekade ini, dan mungkin kalian akan sinu sebelumnya dan kalian akan beruntung, katanya. Di masa lalu dia melawan ras demon dan membantai Devil Rim, kata ketua. Rupanya di sini sang MC benar-benar garang dan gagah. Di masa lalunya dia benar-benar ekstensial yang tak terkalahkan, entitas terkuat abad itu, kata orang-orang di sini. Bahkan dia dengan sekali tebas mampu mengekil orang-orang berlevel tinggi sekali tebas. Dan kita sambut di sini Master tetua yang sangat kuat datang di sini. Rupanya pertempuran ini akan dimulai. Hari ini aku akan naik ke puncak, katanya. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku, katanya di sini. Pertempuran ini pun akan dimulai. Rupanya sang MC akan naik ke atas di sini. Sudah dimulai, katanya. Apakah ujian ini akan berlangsung? Rupanya penjaga langit di sini sudah ada di level 1. Apa? Rupanya dia sudah siap. Hei anak muda, apakah kau siap ujiannya? Rupanya Didi adalah Sherlock, dewa agak menghadang. Oh tidak, dia Heavenly Variable Guajin. Dia ranking nomor 1 di ujian Eternal Grade, katanya wanita ini yang istrinya ke nomor 3. Kami percaya Heavenly Variable 10 Life ini tidak akan terkalahkan, kata sang ketua. Mau bertarung? Kau melawanku, katanya. Baiklah kalau begitu. Rupanya di sini kekuatan mereka pun diadu di sini, dan rupanya benar. Kekuatan cermin itu memancarkan sinar dan menyerang sang MC, dan terjadilah ledakan yang sangat dahsyat di sini. Permaisuri Hongling Yung Haoling. Di sini seluruh istri sang MC diperkenalkan satu persatu nampaknya. Permaisuri Formulation Ji Zhang dan Nine Heaven Sword Maiden Qing Ling. Oh, begitukah, Master? Kami sudah lama menunggu saat ini, katanya. Rupanya di sini Dewa Sherlock pun berubah menjadi banyak. Time Art. Naruto, sial. Time Art ini mengizinkan cloning untuk berkelana melalui dimensi waktu dan memburu Heavenly Fan Label, katanya. Kalau Liu Wei mati di suatu dimensi waktu saja, maka hal itu akan menimbulkan kerusakan padanya di sini, kata Pak Tua Yang. Rupanya di sini si cantik Chungce ini ada rencana sesuatu. Sudah kuduga kau akan menggunakan gerakan ini, tapi maaf,
Aku sudah jadi di sini, katanya. Orang yang tak terkalahkan di setiap waktu, katanya. Jangan sombong dulu. Ternyata di sini pukulannya tua itu mengenai sang MC. Nani, apa yang terjadi di sini? Aku sudah membunuh dirimu di setiap waktu, kata Pak Tua Gundul itu. Kenapa? Di setiap detik kekuatanku jadi seperti ini. Itu satu persatu diriku terbunuh. Apa yang terjadi? Katanya di sini si MC terbingung dengan hal ini. Rekan Daisot, kekuatanmu memang OP parah dan sangat luar biasa. Tetapi sayang sekali kau terkakunukan yin dan yang Dao Devering Renggu, kata Pak Tua Gundul ini. Itulah bagaimana kau bisa menemukan celah. Apa kau tidak menyadarinya? Katanya. Anjir, yin yang Dao Revealing Go, siapa yang melakukannya? Katanya di sini Naruhodo. Rupanya di sini seluruh istri-istrinya ini mengkhianatinya. Apakah mungkin ini dilakukan oleh mereka? Dan seluruh istrinya tertawa mengatai dan mengkhianati sang MC. Gu ini tidak punya wujud ataupun bentuk. Dia hanya bisa ditanam ketika pergabungan antara yin dan yang, alias sedang enak-enak. Seseorang yang bisa melakukan hal semacam itu hanyalah mereka, kata MC dalam hatinya, Naruhodo. Jadi racun ini hanya bisa bekerja di saat melakukan itu. Pemenangnya sudah ditentukan. Sayang sekali rekan Daisot adalah pria yang penuh cinta dan mabuk asmara. Tetapi dia sangat terhormat. Sayang sekali kau dihianati oleh wanita yang paling kau cintai, kata Pak Tua Gundul ini. Penuh cinta dan terhormat. Dia hanya seorang tiran yang memaksa kami tunduk selama bertahun-tahun, kata istri-istrinya itu. Dan kakak senior, apa kamu ingat Feng Wong Si? Kalau bukan rekanmu, aku pasti sudah bersama dia. Rupanya di sini istri-istrinya ini pengen bersama pacarnya dulu. Lucu sekali. Dia menipu masternya, menghancurkan leluhurnya dan membantai orang-orang tidak bersalah, kata istri kedua dan ketiga. Bahkan istri pertama pun juga ingin menyerangnya di sini. Biarkan kami sendiri yang mengirimmu ke perjalanan terakhir, dasar laki-laki iblis. Kau akan mengeksekusi seorang iblis, katanya di sini. Sang MC pun langsung marah dalam hatinya. Jadi pergi dan matilah, kata istrinya di sini. Setelah kamu mati, kami akan terbebas, katanya. Padahal kalian hanya segitu saja, kata sang laki-laki alias MC kita. Di sini sang MC mencoba mengeluarkan tenaga terakhir dan sisa-sisanya. Aku sudah dipermalukan kalian semua dengan baik di masa lalu. Bagaimana bisa kalian naik ke peringkat permaisuri kalau bukan karenaku? Siapa sangka kalian benar-benar tidak tahu terima kasih, kata sang MC di sini. Temanku Daisot, sekarang bukan saatnya untuk meleng. Rupanya si botak di sini juga melakukan serangan terakhir. Apa-apaan ini? Nah, rupanya di sini kedua arah pun di sini terjadi dan dia pun meledak di sana. Kalau aku harus mati, ya kalian harus ikut. Maka kita semua yang akan mati bersama di sini. Sang MC pun mengeluarkan sisa-sisa energinya. Dia akan menghancurkan kultivasinya sendiri. Dia mau mengajak semua orang pergi dengannya. Lari, kata permaisuri kedua. Sudah terlambat, katanya di sini. Gerbang di sini sudah mulai terbuka. Rekan Daisot, kenapa kau kasihan sekali? Pertarungan ini tidak terlalu memuaskan, kata Pak Tua Gundul. Ya tentu saja tidak adil, jir, kata gua. Telah diracuni oleh Gu, jadi kemenanganku tidak terhormat. Aku bisa memberikanmu kesempatan yang lain, kata Pak Tua Gundul. Dan benar saja, Tua Gundul ini langsung membuka portal di sini. Dan tem artnya Pak Tua Gundul menyedot seluruh maisuri dan
sang MC masuk ke lubang time alias waktu. Biarkan mereka menemanimu untuk babak selanjutnya. Kali ini jangan kecewakan aku lagi, Pak Tua Gundul di sini. Rupanya di sini Pak Tua Gundul kurang puas dengan pertempuran kali ini dan memberi sang MC kita kesempatan sekali lagi. Heavily Verbal Gucci mengaktifkan time Revel Art, membawa jiwa Luye dan 8 permaisuri kembali ke 50 tahun di masa lalu sebelum mereka bertemu. Apa yang terjadi di sini, kata sang MC. Benar saja, aku benar-benar kembali ke 50 tahun lalu sewaktu aku di meja ini. Pusing sekali, kata wanita atau permaisuri nomor 1 ini. Pelayan Chungling, Sword Maiden Nine Hevel di masa lalu. Rupanya wanita itu, iblis itu, master, katanya di sini. Bagaimana bisa aku kembali ke masa lalu? Apa itu semua hanyalah mimpi? Kata sang MC di dalam hatinya. Melihat reaksinya, dia juga kembali, kata sang MC di sini. Rupanya Pak Tua Daisot selalu menepati janjinya. Kesempatan terakhir. Siap. Heavily Variable Gucci ini terima kasih karena sudah memberi kesempatan untuk memilih kembali, katanya dalam hati sang MC di sini. Rupanya wanita namanya Chu Gucci itu terdiam saja dan sang MC melepas sepatunya. Cuci kakiku, katanya di sini sang MC. Rupanya di kehidupan kali ini sang MC malah sangat kejam. Aku bisa saja membunuhnya sekarang untuk membalaskan pengkhianatannya, kata sang MC di dalam hatinya. Tapi terkadang mati saja bukan hukuman terkeras, kata sang MC di sini. Saat ini dia dipenuhi dengan kemarahan dan dendam. Bahkan walaupun aku membunuhnya, luka dan tidak akan terasa, kata sang MC. Rupanya di sini sang MC menghendaki pembalasan terkejam dalam hidup si wanita itu. Aku akan membiarkan dia hidup. Hidup yang lama akan kubuat dia merasakan sendiri apa akhir yang mengenaskan di depanku, kata sang MC di dalam otaknya. Semua itu bukanlah mimpi, kita semua kembali ke sini. Apa? Kita maksudnya Anda? Ya, time art milik Heavily Variable Gucci membawa kita semua kembali. Aku ingat setiap kata yang kau ucap hari itu dengan jelas, kata sang MC di sini. Kalau begitu katanya, cukup. Apa kau tidak ingin kebebasan? Kata sang MC di sini. Aku akan mewujudkan keinginanmu. Mulai sekarang kau bebas dari kekanganku, kata sang MC di sini. Lihat baik-baik apa ini. Ini adalah kartu perjanjian antara kita berdua. Kamu live tableku, katanya. Tabel kontrak telah dibakar. Kamu boleh kembali ke kediaman Chow Sword, kata sang MC di sini. Mulai detik ini kamu ku cerai. Luye, kamu memiliki 9 nyawa. Kenapa kamu memilih untuk bunuh diri saat yang pertama, kata Yu di sini. Semua itu bukan urusanmu. Mulai sekarang enyahlah dari mukaku, kata sang MC di sini. Dengarkan, mulai saat ini kita tidak ada hubungan apa lagi. Baliklah, karena terlahir kembali aku bersumpah kamu akan menemui ajal yang mengerikan, kata wanita itu. Luye, aku memiliki tubuh Inen Sword, jika bukan karenamu, aku pasti bisa hidup jauh lebih nyaman, kata wanita itu. Ayah dan ibu dan kakakku pasti menerimaku kembali, kata wanita itu. Akhirnya aku bebas juga dan bisa memulai hidupku yang baru, kata wanita itu. Ling'er sudah kembali, katanya. Apanya? Biar kamu merasakan neraka yang sesungguhnya. Ayahmu kurang ajar, ibumu tak tahu malu, kakakmu sampah tidak berguna, dan kau hanya gadis yang malang dijadikan bulan-bulanan di keluarga itu. Setelah kembali kamu akan mengerti sarang iblis yang sebenarnya itu di rumahku atau di rumahmu, katanya. Dalam hidup ini aku tidak akan menunjukkan
pengampunan, kata sang MC di sini. Tanpa belenggu 8 wanita yang mengekangku, aku ditakdirkan untuk naik ke ranah yang lebih tinggi, kata sang laki-laki di sini. Dan tiba-tiba ada juga istri kedua yang menendang pintunya alias si bojo galak. Rupanya di sini istri kedua benar-benar seorang bojo yang galak bernama Very Red Shield. Tidak seharusnya Yong Hwaling orang ini. Lu ye kau. Dia pun langsung mendobrak pintu dan menghancurkannya. Dasar bojo galak Yu Hwaling. Aku akan membunuhmu, kata Yu Hwaling di sini. Wah, langsung di sini Yu Hwaling ini dicekek oleh sang MC. Beraninya kamu menyerangku, dasar wanita rendahan, katanya di sini. Kamu, apa yang kamu lakukan, katanya. Kenapa kamu jadi seperti ini, katanya di sini. Kau pikir kau siapa? Perbaiki pintunya hari ini. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan mencekikmu hingga tak bernyawa, kata sang MC. Aku menolak. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah bersama Feng Wongxi sekarang, katanya di sini. Kalau begitu lebih baik kamu menyayangi nyawamu jika kamu ingin bertemu dengan pacarmu itu, bukan, katanya di sini. Rupanya di sini sang MC sudah tidak peduli lagi. Aku akan memperbaikinya. Aku akan melakukannya, katanya sembari kehabisan nafas. Sial, bahkan setelah kembali ke masa lalu, aku masih bukan tandingannya, kata wanita itu. Dan dun dia dilempar ke lantai oleh sang MC. Aduh, jika pintu itu belum siap diperbaiki saat aku kembali, tamatlah riwayatmu, kata sang MC di sini. Lu ye, paling tidak dulu kita adalah rekan Dao. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Su seperti ini, katanya. Itu semua hanya masa lalu, kata sang MC. Apa? Dalam kehidupan ini kita tidak bertarung, itu sudah untuk, dan kita tidak mempunyai hubungan apapun, kata sang MC di sini. Berpindah tempat di sini setelah 1 jam kemudian, dan sang MC masuk ke sebuah pavilion yang sangat megah. Di sini ada Bai Quan Lan. Ini wanita cantik, siapa namanya aneh nggak tahu. Salah master. Oh, rupanya dia adalah guru dari sang MC kita. Kenapa kamu hanya punya 1 nyawa, kata sang master di sini. Keahlian murid tidaklah tinggi. Untuk memaksa breaking truth selama kultivasiku, aku menggabungkan 9 nyawa menjadi 1. Itulah alasannya hanya tinggal 1, kata sang MB cengengesan karena kesalahannya. Oh, itu salah sepele. Aku telah menemukan metode untuk menemukan kekuatan Chos Yin. Kamu harus menganggap peristiwa di kehidupan lampau hanyalah sebatas mimpi, kata sang guru menasehati muridnya kesayangan itu. Kita tidak boleh membiarkannya terjadi lagi dan terulang, kata sang guru di sini. Jika kamu memiliki pikiran seperti itu lagi, aku tidak akan ragu mengeluarkanmu dari sekte kita ini, katanya di sini. Murid akan mengingatnya lagi sampai mati. Rupanya di sini sang MC tidak boleh menghilangkan nyawanya. Hei, apakah kamu yakin kamu sudah menemukan pengobatannya? Jika aku tidak memindahkan racun Cao Xinjing itu ke dalam tubuhku sendiri, apa menurutmu kamu bisa menaik menjadi permaisuri Tai Yin dalam hati sang MC? Dasar kultivasiku mundur jauh di lapisan kelima dari tahap Qi Condensation. Sepertinya aku harus berusaha keras mulai dari awal, kata sang MC sembari tapa di sini. Rupanya sang MC mengaktifkan sesuatu. Teman lama, apakah kau masih bersamaku denganku? Rupanya di sini sang MC mempunyai sistem. Ding, aku di sini tuanku. Yang tuan perlakukan kepadaku sangat baik. Di sini ada 2-3 pilihan. Kultivasi, deduksi, dan pencerahan. Oh, syukurlah kau masih bersamaku. Tapi tunggu, sekarang kau tidak perlu energi lagi, kata sang MC di sini. Ting, aku sudah menjadi Heavenly Dao itu sendiri. Kenapa aku memerlukan energi, kata sang sistem. Benar juga, tapi kau cukup kejam untuk Heavenly Dao
semacam itu. Apa sungguh perlu menurunkan seluruh cobaan besar sepanjang zaman langsung ke kepalaku, kata sang MC. Ting, tentu saja perlu, Anda tuanku. Bagaimanapun aku sudah mengaturkan tentang tantangan terakhir untukmu. Astaga, makasih banyak loh. Sudahlah, mari kita mulai berkultivasi mulai awal. Ting, sama-sama Ding memulai kultivasi Nanlev Uding Heavily Scorpion. Rupanya di sini sang MC sudah mulai berubah, tidak mau berkorban untuk orang lain. Dan kultivasi pun dimulai di luar gerbang kediaman Chow Swat. Dan di sini rupanya Ling sudah sampai di rumah orang tuanya dengan keadaan babak belur di sini. Ayah, ibu, aku sudah kembali, katanya ini. Dan wanita cantik mulik itu hanya diperlakukan diusir di sini. Apa itu nona pertama? Kenapa dia kembali ke kediaman ini? Kata sang penjaga. Di sini pun benar saja wanita ini dari penjaganya sudah tidak diterima. Dari mana pengemis ini datang? Kediaman Chow Swat bukanlah tempat untuk sampah seperti Nyala sekarang juga, kata penjaga. Aku bukan pengemis, aku ini nona pertama keluarga ini. Aku Chung Ling, katanya. Ah, kurang ajar. Dari mana datangnya si kurang ajar licik ini? Beraninya kau menyamar sebagai nona pertama? Pergilah sekarang juga, atau jangan salahkan pedang ini bisa menusuk dirimu. Asal kau tahu, pedang ini tidak berperasaan, kata sang penjaga. Chung Sing, lihatlah aku, lihat wajahku, aku ini Chung Ling. Waktu kecil kamu sering menggodaku kan? Kamu selalu memberikanku permen, kata wanita cantik itu. Kamu bahkan tidak memiliki garis keturunan keluarga Chu. Kenapa kamu kembali? Kata Chung Ling di sini yang rupanya sudah ketahuan dari pertama wanita itu hanya dibully di sini. Apa kamu bodoh? Akhirnya kamu berhasil kabur dari sarang iblis ini, tapi kamu malah kembali mengantarkan nyawamu, kata lagi-lagi itu. Meskipun aku bukan putri kandung mereka, ayah dan ibu memperlakukan seperti darah daging mereka sendiri. Tidak, bahkan lebih baik dari itu, katanya. Sungguh nona pertama Chung Ling sudah kembali. Tubuh Inet Sword telah kembali, katanya. Sudah selesai, sudah berakhir, katanya di sini. Oh Linger, kamu sudah kembali. Akhirnya ayah senang nih, sangat merindukanmu, kata sang ayah yang pura-pura sok baik. Di sini nama Chung Shaochen Lord kediaman Chung Swat. Zhang Hayu ibu angkat Chung Ling di sini. Keduanya pun berpura-pura menyambutnya. Ayah, ini Linger, aku pulang, katanya di sini. Dasar kamu, dari mana saja selama ini kamu tidak mengirim satu surat pun. Kami tahu seberapa khawatirnya kamu, kata ibunya di sini. Maafkan aku ditahan di sekte Gridao, katanya. Dia tidak membiarkanku menghubungi kalian, tapi aku berhasil kabur. Aku janji aku tidak akan meninggalkan ayah dan ibu lagi, katanya. Dan kakaknya pun datang. Aduh, tuan muda, apa-apaan ini? Oh, langit memiliki mata. Kambing hitam telah kembali. Aku akan selamat, kata laki-laki itu. Namanya Chung Song Fei, abang dari Chung Ling di sini. Tuan muda, langit pertama tampak sekte Gridao berada adalah dunia terlemah. Ranah kultivasi dibagi menjadi Port Natal, Ki Greting, Origin Core, Starting Invent, Void Revening, dan Dao Integration. Untuk kultivasinya kamu lihat di sini sendiri saja ya. Oke, kita lanjutkan. Memanfaatkan pengalaman di kehidupan sebelumnya, Lu Xingye hanya memerlukan waktu 15 hari untuk bertrauk dari lapisan kelima dari Ki Greting ke lapisan ke-9. Lalu dia mulai membentuk inti core-nya lagi. Dan di sini sang MC terbatuk-batuk mengeluarkan cairan merah. Apa yang terjadi? Hanya setengah ki sejati dalam tubuhku, terlebih dari pembentukan inti, setengahnya lagi padat seutuhnya, katanya. Ding mendeteksi racun Celestial Regdi. Racun Celestial Regdi ini pasti ulah para wanita licik itu lagi, katanya.
Tidak puas hanya dengan menanamkan yin dan yang Revolunggu, mereka menambahkan racun ini sebagai jaminan. Mereka sungguh ingin memastikan bahwa dengan 9 nyawa aku tidak akan pernah naik lagi, katanya. Namun mereka masih belum tahu bahwa aku masih memiliki kartu andalanku. Sistem, apa ada metode untuk menetralkan racun ini? Ding, secara alami Anda perlu breakthrough ke ranah origin core. Dengan mengubah struktur dari ki sejati, Anda mengubahnya menjadi esensi sejati. Racun Radic pasti dilarutkan, katanya. Breakthrough ke origin core? Bagus. Tapi aku hanya bisa menggerakkan setengah dari ki-ku. Sekarang tidak mungkin aku bisa membentuk inti dalam keadaan seperti ini, kata sang MC. Tunggu, ingat, aku pernah memurnikan pil perfect return to origin. Jika aku mengonsumsinya, aku bisa memaksa breakthrough ke ranah origin core saat ini juga. Pil perfect return to origin sangatlah langka. Di kehidupan lampauku di sekte Great Dao, aku menghadiahkan untuk Yong Hongling, kata sang MC di sini. Dalam kehidupan ini sudah pasti tidak akan terjadi lagi, kata sang MC di sini. Oh, apa itu? Rupanya ada sesuatu di situ. Dengarlah Ye, murid di generasi ke-92 sekte Great Dao, murid Bao Kuilan Yong Hongling. Dia telah mencapai kesempurnaan tahap Ki Gathering dalam 9 dan 17 hari, kata sang bangun terbang di sini yang mengeluarkan suara. Dia telah memecah rekor Ki Gathering sekte Great Dao, hadiah sebotol pil Perfect Return to Origin Perfect Grade, 3 artefak harta karun, promosi menjadi murid sejati, dan memiliki 2 kemampuan ilahi sesuai yang diharapkan dari ratu masa depan. Kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Bahkan dengan adanya bantuan sistem, aku hanya memecahkan rekornya dengan selisih 2 hari, kata sang MC di sini. Baiklah, ayo kita pergi. Kita akan turun ke gunung, kata sang MC. Ding, tuan akan pergi kemana, kata sistem. Menuju kuburan para ahli Void Ravening untuk merebut kembali pil Perfect Return to Origin yang seharusnya menjadi milikku, kata sang MC di sini. Berpindah tempat di sebuah pegunungan yang terletak 1000 li ke barat dari sekte Great Dao adalah makam kuno. Menurut ingatan kehidupanku yang lalu, situs ini seharusnya tidak ditemukan oleh dunia selama 1 bulan lagi, kata wanita ini. Wanita ini adalah istri ketiga dari sang MC kita, dan dia pun langsung menuju tempat itu. Di sini dia mau menerima ataupun mengambil sebuah kitab, dan harta paling berharga yang tersembunyi di dalamnya adalah gulungan fragmentasi dari naskah surgawi abadi selambilan nyawa yang telah disusun rapi oleh pengarang legendaris, dan pil kembalinya ke asal yang sempurna, kata wanita itu. Kakak senpai, dalam kehidupanku ini aku 1 langkah lebih maju, kata wanita cantik yang hatinya busuk itu. Anjir. Dan dia pun langsung membuka kitab itu. Nani, apa yang terjadi ini? Rupanya di sini sudah digambari oleh gambar yang sangat membanggakan. Anjir, wanita keparat, kau terlambat, katanya di sini buku ini. Anjir. Rupanya sang MC sudah mengganti bukunya. Lu Ye, kau kurang ajar, dasar laki-laki tidak tahu diuntung, kata wanita ini yang mengomel-ngomel tiada habis. Dan rupanya di sini tidak habis-habisnya ada jebakan yang dibikin oleh sang MC. Lu Ye, biarkan aku keluar dari sini, kata wanita itu teriak-teriak kepada sang MC kita. Setelah 3 hari kemudian, dia baru bisa keluar dari dungeon itu. Kurang ajar kau Lu Ye, keluarlah
baiklah, di sini akan kuhajar pantatmu dari situ, kata wanita itu yang babak belur menerima siksaan di dalam dungeon. Tetapi nampaknya di sini dia langsung dihajar oleh tapak sakti. Dan tergeletak di sana. Anjir, apa-apaan ini, katanya di sini yang terheran-heran. Dia tidak mendapatkan kitab apapun dan malah terbaring di sini. Apa ibu Anda tidak pernah mengajarimu untuk mengetuk pintu dari sebelumnya masuk kamar orang lain, kata sang MC di sini dari luar. Kutuk kupret, ini benar-benar membagongkan, kata wanita itu dalam hatinya. Kau sudah keterlaluan. Aku lebih baik mati di sini daripada harus berlutut padamu, batin wanita jahat itu. Kakak senior, apa kau keberatan membukakan pintu, katanya di sini sembari halus. Pergi sana dariku, katanya. Kurang ajar. Lagi-lagi ini bener kebangetan. Apa kau mengambil pil kembali ke asal yang sempurna dari mata kuno itu, katanya. Dan bener saja di sini wanita itu diusir oleh sang MC dengan pukulan maut dan terhunjung keluar. Tahan, katanya. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, kata wanitanya dalam hati. Aku bertanya padamu, apa kau mengambil pil kembali ke asal yang sempurna itu, kata perempuan itu. Tidak, enyahlah, katanya. Kau punya keberanian untuk mengembalinya, tapi tidak punya keberanian untuk mengakuinya, kata wanita itu. Rupanya di sini sang MC sudah mengambil pil itu dan sehingga wanita alias istrinya ketiga ini langsung ngamuk. Luye, aku akan melawanmu sampai mati, katanya. Tongling, tenanglah. Rupanya Master Sekse datang dari sini. Hongling, kamu bukanlah wanita rendahan. Kenapa kau bersikap arogan seperti itu, kata sang master. Guru, tapi ini, kata wanita Hongling itu namanya. Master, laki-laki itu memukuliku, kata wanita itu mengadu domba antara sang master dan sang MC. Kenapa kau memukul adik seperguruanmu, kata sang MC. Dia masuk tanpa mengetuk, tidak punya sopan santun, bahkan ngomel-ngomel di depanku. Tapi dia adik seperguruanmu, bagaimana juga, kata sang master di sini. Lupakan saja, Hongling. Ada urusan apa kau dengan Lung Ye di sini, kata sang master ini. Rupanya sang master pun menengahi perkara ini. Dia mengambil pil kembali ke asal yang sempurna. Dia tidak membutuhkannya, jadi aku hanya ingin menukarnya dengannya, kata ini. Lu Ye, bakatmu luar biasa. Kamu sama sekali tidak membutuhkan pil kembali ke asal yang sempurna, kata sang master di sini. Kenapa tidak memberikannya ke adik perempuanmu? Jika itu hal yang lain yang kamu butuhkan, aku bisa menyediakan untukmu. Mohon maaf master, tapi aku juga membutuhkan pil kembali ke asal yang sempurna ini, kata sang MC di sini. OMG, di sini rupanya omong kosong macam apa ini, kata Hongling ini menunjuk-nunjuk sang MC macamnya diperemehkan. Lu Ye, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mendapatkan inti suci tanpa pil sempurna itu, kata wanita itu. Baiklah kalau begitu, langsung dikeluarkan pil itu oleh sang MC. Kalau kamu mengira seperti itu, akan kubuangkan sendiri. Itu dia anak baik. Dikiranya master akan menurut dengan perkataan muridnya ini. Kata sang MC langsung dimakan ini. Lu Ye, kamu, katanya di sini. Lu Ye, lihat saja aku akan memadamkan inti skral dan membalas penghinaan ini, kata Hongli di sini. Rupanya sang master hanya bisa menghela nafas saja. Aku tahu kau menyimpan kebencian, tapi apa benar perlu sampai sejauh ini, kata sang master di sini. Di kediaman pedang Chu, ternyata sini sang istri pertama sudah datang. Di sini Ling Er makan bubur. Ling Er, ibu sendiri yang memasak bubur nasi emerald ini khusus untukmu. Cobalah, ini rasanya enak, kata sang ibu di sini. Ibu memperlakukanku dengan baik, lebih baik dari orang di seluruh dunia ini, kata wanita itu. Aku tidak pernah ingin meninggalkan sisi ibu atau ayah dalam hidupku, katanya. Rupanya di sini sang ibu memasakkannya bubur ayam cap ceker. Benarkah lebih baik bahkan orang tua kandungmu, katanya.
Mereka menghilang saat aku lahir. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan beberapa baikan ibu dan ayah di sini? Rupanya ini memang gadis bodoh. Di sini rupanya dia ditipu oleh ibu tirinya. Baiklah, sudah cukup, cepatlah tidur, kata wanita tua itu. Baiklah ibu, katanya di sini. Dan rupanya di sini benar saja wanita tua itu cengengesan dalam hati. Kita selamat, akhirnya kita selamat, keluarga kita aman, katanya. Ibu, kenapa tiba-tiba aku merasa sangat mengantuk, katanya. Jika kau mengantuk, tidurlah, katanya di sini. Kenapa rasanya mengantuk ini begitu kuat? Aku tidak bisa mengendalikannya, kata Ling-Er di sini. Edarkan kitab pedang membantaian hebat, tunjukkan padaku apa yang salah, katanya di sini. Rupanya di sini wanita itu mengalami kontraksi yang sangat hebat dalam tubuhnya. Aku diracun, kata wanita itu. Mungkinkah bubur nasi itu emerald itu, katanya. Oh tidak, mustahil, itu membuat bubur itu dengan tangan sendiri. Kenapa dia harus menyakitiku, kata wanita itu. Ling-Er, apa kau sudah tidur, katanya. Ada orang gedor-gedor di sana. Dia pun langsung berusaha untuk menutupinya di sini. Kami datang, Ling-Er. Semua selesai, racunnya sudah bereaksi, kita bisa memulai upacaranya, kata orang itu. Ibu, kau sungguh mengesankan seperti yang mereka katakan. Semua makin tua, semakin tajam rasanya, kata di sini kakak iparnya alias kakak tirinya. Ayo, bawa dia pergi, serahkan dia kepada leluhur tetua, katanya. Benar sekali. Dan memang wanita ini wanita goblok. Dia tidak tahu siapa yang mencintainya dan siapa yang memusuhinya. Nampaknya di sini Culing sudah diracun oleh ibu tirinya dan dia mulai merasakan sifat asli dari keluarganya itu setelah minta cerai dari suaminya. Villa Master, apakah kau sudah mengurusi Chisu di sini? Laporkan kepada Villa Master. Sudah diselamatkan, tidak ada yang selamat. Bagus, seorang pelayan biasa hampir merusak rencana besarku. Rupanya di sini Villa Master mengekil pelayannya Chisu yang setia. Jika saja dia tidak tiba-tiba kembali untuk mencari kematian, pengorbanan pedang itu seharusnya adalah dirimu. Belajarlah dari ini di masa depan. Berhentilah menghabiskan hari-harimu hanya untuk minum dan bermain wanita, kata sang Villa Master. Ayah, aku salah. Aku pasti akan berlatih dengan benar mulai sekarang, kata si kakak kurang ajar itu. Mencari kematian korban pedang. Rupanya wanita yang bernama Chisu ini baru menyadari kelakuan orang tuanya. Jadi mereka membesarkanku untuk tujuan ini. Karena dia akan tetap mati, kenapa tidak biarkan aku memakainya sebentar, hanya setengah jam saja? Anjir, mau digenjot di sini, kurang ajar. Bahkan rudalnya sudah mau terbang. Kata-kata kurang ajar macam apa yang kau ucapkan, dasar sampah. Dia itu dianggap sebagai saudarimu. Jangan rusak reputasi keluarga cucu hanya karena nafsumu, dasar anak bejat. Langsung dijewer kupingnya oleh ayahnya. Aduh ayah, sakit. Dia hanya putri dari 2 budak yang sudah mati, bukan saudara kandungku kan? Dasar sampah, diam, kata sang ayah di sini. Rupanya di sini Chisu baru sadar, dia menangis. Jadi orang tua kandungku dibunuh oleh mereka. Rupanya dia di sini tersadar bahwa semuanya harta dan orang tuanya dibunuh oleh orang tuanya tiri ini. Bagaimana kalau membiarkan putrimu berdua dengan hanya setengah jam saja? Rupanya di sini ibu tirinya juga pengen
anaknya digenjot oleh dirinya, anjir. Memang keluarga yang kurang ajar ini. Bener-bener keluarga yang bejat, anjir. Jangan, jika penampilan pedang dan tampakannya leluhur kita tertunda, yang menderita adalah seluruh keluarga kita. Itu akan menjadi kerugian bagi kita tidak bisa mengembangkan ilmu pedangnya. Di sini wanita itu pun langsung mengomel dalam hatinya. Aku memperlakukan seperti ibuku sendiri, tapi dia malah mengatakan hal-hal keji seperti itu. Luye, apakah ini kebenaran dibalik mengapa kamu tidak membiarkanku pulang? Rupanya di sini sang wanita baru sadar kebaikan suaminya ini dan udah terlambat. Tuan muda, saya mohon biarkan saya pulang dan berkunjung. Saya sangat merindukan kedua orang tuaku. Katanya waktu berlatih di sini. Tidak usah, itu akan memberatkan latihanmu, kata sang MC di sini. Wah, mereka bukan orang tua kandungmu. Kenapa terburu-buru untuk kembali? Di sini sang MC merahasiakan seluruh perbuatan orang tuanya ini dari wanitanya itu supaya tidak terluka. Mereka memperlakukan saya lebih baik daripada orang tua kandung. Tuan muda, bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu tentang mereka? Dia pun marah besar di sini. Baiklah. Ketika pedang itu selesai, aku akan secara pribadi mengantar kamu pulang. Tuan muda, kamu bohong-bohong dan pedang apa yang perlu ditempa selama itu? Kamu pasti membohongiku lagi. Kamu pasti sedang merayuku lagi kan? Kata wanita yang bernama Chung Lu itu. Tidak lama kemudian dia membakar villa pedang Chu. Ayah, ibu, Ling pulangnya aku terlambat. Rupanya di sini sudah kebakaran. Luye, ini semua salahmu, kau kurang ajar. Dari sini baru wanita itu mendendam terhadap MC kita. Luye, pedang yang kau sebutkan itu apakah sebenarnya pedang iblis ini? Rupanya benar, wanita itu sudah menyesal dan mulai mengetahui bahwa suaminya adalah yang terbaik di Indonesia. Malam pun larut. Di sini semakin malam semakin menegangkan. Tuan, sayang sekali dia sudah jatuh koma sekarang dan tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan keluarga Chu. Oh, bagus. Di sini sang MC mendapat pemberitahuan dari sistem bahwa istrinya itu dalam bahaya. Bodoh teing, kata si MC di sini. Aku sudah dengarkan dan dari dulu sudah aku peringatkan, tapi kebaikanku dianggap hanya baginya omong kosong. Bagaimana mungkin seseorang yang terlahir kembali dari alam kaisar agung jatuh ke dalam koma hanya karena sedikit obat tidur? Dia hanya tidak berani menerima kebenaran untuk saat ini, kata sang MC di sini. Apakah Tuan ingin menyelamatkannya? Menyelamatkan? Aku tidak bisa cukup bahagia bahwa dia berakhir seperti ini. Aku ingin dia lumpuh dan mati. Lagi pula dia tidak mau membutuhkan aku untuk menyelamatkannya, kata sang MC di sini. Nampaknya pembalasan dendam kepada sang istri pertama pun karmanya sudah mulai laku. Di sini berpindah di pavilion pengorbanan. Salam leluhur tetua. Ya, di sini Cingsu pun dihadapkan sebagai persembahan pengorbanan. Kau datang terlambat, dasar Cui Changseng, leluhur tetua villa pedang Chu. Tapi di sini rupanya lumayan nih. Serahkan dia kepadaku. Akan kujadikan dia pengorbanan. Song Tian, Sevi, kalian berdua tetap di sini dan amati upacara penyelesaian pedang iblis bersama-sama, kata sang leluhur. Terima kasih banyak leluhur tetua.
Ayo, kita mulai ritualnya. Nampaknya di sini api pun mulai terbakar hebat dan pedang iblis pun muncul dari dalam api. Pedang iblis ini telah karatan lebih dari 30 tahun. Darah dan keringat orang tua ini sekarang hanya kurang langkah terakhir saja. Dan sudah kusempurnakan. Selamat leluhur tetua, telah lahir pedang iblis ini selesai ditempa. Anda bisa melangkah ke alam bayi yang menghancurkan dalam satu gerakan cepat, kata orang tua itu. Mari kita mulai sesembahannya. Wahai Hong Halihong, di sini rupanya nampaknya sang ketua membaca mantra kumat kamit seperti Mbah Dukun, dan banyak pedang pun menembus alam roh dan menyatukan pedang itu. Oh, selamat. Akhirnya aku bisa mulai mengorbankan pedang di sini. Menjadi korban pedang untuk keluarga Chu memberkatkanmu selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Dan kau kini merasa beruntung, bukan? Tidak usah berisik. Cepat bawa wanita itu dan masukkan ke dalam api. Baik, tetua. Dan rupanya ketua ataupun bapak dari ayah tirinya ini langsung membawa Chungli ke dalam liang api dan menaruhnya di tengah-tengah supaya terbakar. Sia-sia, ini benar-benar sia-sia. Gadis cantik yang molek ini seharusnya menjadi mainanku, kata kakak iparnya yang blow on dan kurang ajar itu. Anjrot. Rupanya wanita itu hanya tersenyum tipis. Rupanya dia pun mengasihkan, memuntahkan darahnya ke tempat pedang itu. Dan pedang itu langsung bereaksi pada darah dari wanita itu. Apa yang terjadi? Kenapa pedangnya malah berbelok ke situ dan diambil oleh Chungli di sini? Kalian rupanya terkejut ya dengan penampakan ini. Dan sesepuh tetua pun terkejut bahwa pedang itu sudah dimiliki oleh Chungli. Ayah, dia tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Dan rupanya wanita itu langsung menyerang ketua agung dengan satu tebasan. Awas tua, kata orang-orang di situ. Karena sang ketua kurang siap dan hanya membawa pedang jelek, akhirnya dia pun terkena serangan dan pedangnya langsung hancur. Pedang iblis tidak digunakan seperti ini. Dasar sial, wanita terkutuk kau, katanya sembari kelapanya hilang dari tubuhnya. Dengan rasa amarah, Chungling pun langsung mengekilnya dengan salut tebasan. Pedang iblis ya. Mungkin aku seperti itu. Seharusnya digunakan untuk membantai iblis, kan? Bagaimana kalau kalian dicoba? Chungling, hentikan itu. Kamu tidak mau menjadi anak durhaka, bukan? Kamu Chung. Tidak, kamu Linger. Dengarkan ayahmu ini. Apa kamu bilang? Dasar durjana. Kenapa aku memperlakukanmu sebagai keluarga terdekat? Kenapa kamu memperlakukan ini padaku? Dosa apakah selama ini yang aku perbuat? Hei Pak Tua, Linger, dengarkan dulu. Kau sangat kuat sekarang. Kau tidak perlu dikorbankan demi pedang lagi. Ayo pulang dengan baik-baik. Kau pikir kau layak memanggilku Linger? Kamu itu hanya Pak Tua bangka yang tidak tahu budi. Sekarang terimalah riwayatmu. Dan rupanya Linger di sini langsung kill bapak kandungnya sendiri. Dan kau binatang tua, baiknya kau ikut dengan bapakmu saja. Rupanya kakak iparnya sendiri juga mau di-kill di sini. Ya, aku binatang. Perlakukan aku seperti anjing saja. Lepaskan aku baik, jangan bunuh aku, kata orang ini bersujud-sujud memohon-mohon kepada Linger. Tetapi nampaknya itu tidak berlaku. Langsung dipedang saja si buruk rupa itu. Kau lebih buruk daripada anjing. Lebih baik kamu sinu saja. Dan ibu tirinya pun di sini nampaknya tercengoh dengan kelakuan anak angkatnya itu. Linger, dengarkan, kenapa kau hanya keluar dengan mana seperti itu? Ayah dan kakak iparmu kemana?
Nampaknya di sini sang ibu tidak tahu bahwa kedua orang itu sudah dikill oleh ibunya ini. Rupanya dia hanya terkejut kenapa dia yang keluar, seharusnya dia yang dikorbankan. Oh, siapa mereka itu? Ling'er, kenapa kau bilang seperti itu? Mereka itu ayahmu dan kakak iparmu, ha? Dan ayah? Saudaramu sekarang sudah bukan keluargaku lagi. Apa? Apa yang kau katakan? Itu ayahmu dan kakak iparmu loh. Kenapa kau tidak mengakuinya? Hah, aku tidak punya keluarga lagi. Mulai detik ini, aku dan kalian bukan keluarga. Langsung di sini sama Ling'er dikill juga ibu dari laki-laki tadi dan kemudian Jinglier tanpa dosa pergi dari tempat itu. Kau pergi menemani mereka saja. Orang-orang dari keluarga Chu itu semuanya pantas mati, katanya sembari jengkel menanamkan dendamnya. Dan nampaknya setelah 30 menit kemudian emosinya mereda. Dia pun nampak menyesali perbuatannya ini. Hahaha. Ah, inikah yang aku harapkan, katanya dan menangis terseduh-seduh. Rupanya dari sini sang MC sudah menggunakan mantra mengintai, tepatnya melihat sis. Ah, lumayan, seluruh villa pedang Chu hancur tanpa ada yang selamat. Bahkan ayam pun kalau lewat pasti dihabisi oleh wanita itu. Haha, ini tidak buruk. Dan sistem pun langsung ditutup oleh sang MC. Baiklah sistem, saatnya menutup. Tidit. Apakah guruku tidak ingin terus menonton? Hah? Oh, kenapa sistem? Seorang kultivator alam jiwa bela akan datang untuk membunuhnya sebentar lagi. Biarkan saja. Pantas dia mati, kata sang MC karena sudah jengkel dengan mantan istrinya itu. Aku salah. Wow, aku salah. Sepertinya Ling'er baru menyadari perbuatannya ini sangat berdosa, sehingga dia mengakhiri dirinya sendiri dengan penyesalan yang tiada henti. Oh, apa yang kau salahkan? Kata seseorang di sini. Namanya adalah Guru Li Jian. Dia adalah guru dari kakak iparnya tadi. Pedang iblis ternyata berhasil ditempa ya. Dan itu membuatku ingin memilikinya, batin pria ini. Karena pedang iblis membawa rasa sakit, biarkan aku membebaskanmu darinya. Nampaknya Ling'er mau dikill oleh laki-laki itu. Pedang dari Pak Tua itu mengarah ke tubuh Ling'er dengan cepatnya dan berhenti seketika. Dia benar-benar tidak bereaksi. Kalau begitu langsung saja kita laksanakan. Dasar wanita bodoh. Kalau begitu, matilah kau. Pedang iblis itu, milikku, mati kau. Tetapi nampaknya Ling'er tidak diam saja. Dan kemudian membalikkan serangan dari Pak Tua tadi, sehingga auranya mengenali Pak Tua tadi, sehingga bajunya robek-robek semua. Dan kemudian dia terpental jauh ke belakang. Gadis muda ini hanya berada di alam inti asal, namun memiliki keahlian pedang seperti itu. Pasti ada rahasia besar tersembunyi di tubuhnya. Aku tidak menyangka bahwa selain pedang iblis akan ada panen tak terduga. Dia mau pergi kemana? Kata Pak Tua itu sembari melihat wanita Ling'er mau kabur dari situ. Oh, di sini supaya Ling'er mau kabur. Woi, tunggu dulu, jangan lari. Jadilah gadis baik, kembalilah ke
paman sini. Paman adalah orang baik, berikan pedangnya padaku. Kata orang tua itu merayu-rayu. Aku salah, aku ingin bertapak, aku salah. Aku ingin menyesalinya. Batin Ling-er yang terus berkata seperti itu. Berpindah tempat di tempatnya sang MC. Luye, keluar sini. Hei, dasar badak, keluar lo. Istri kedua di sini nampaknya ngomel-ngomel mulu. Jika tidak keluar, aku akan masuk dan mendobrak. Rupanya dia mau menendang pintu lagi. Tetapi dia teringat. Di waktu itu dia dicekek mau dibunuh. Wah, lupakan saja. Kalau teringat itu jadi sakit hati. Luye, kenapa aku menggunakan harta karun dan pil untuk membantu, tapi hanya memadatkan inti surgawi saja? Kamu itu buta atau gimana? Keluarlah. Jelas, tapi menggunakan harta karun dan pil seseorang dapat memadatkan inti suci. Luye, apa yang kau sengaja menyabotase kultivasiku? Kau adalah penjahat, penjahat sejati, dan keluarlah. Titing. Dan kemudian sistem beri pengetahuan kepada sang MC. Host, dia mengutukmu seperti ini. Apa kau masih bisa menahannya? Tutup telinga, fokus pada kultivasi. Dalam hidup ini tidak ada yang bisa menghalangiku membuktikan Dao dan menjadi orang suci nomor 1 di dunia. Itu semua hanya menghaluku, kata sang MC sembari meditasi. Hongling berhenti memarahi dia. Apa hubungan kamu memadatkan inti surgawi dengan Luye? Itu kan gak ada hubungannya, huh? Dulu setiap kali aku menerobos, dia memberikanku tumpukan sebesar harta karun dan pil untuk membantu. Mengatakan bahwa itu bisa membuat penerobosanku lebih sempurna. Jadi kali ini aku akan mencari beberapa sendiri. Hasilnya adalah trukiku menjadi sangat kacau dan aku hanya memadatkan inti surgawi. Omong kosong macam apa itu, ha? Sebelumnya ketika Luye menggunakan harta karun dan pil untuk membantumu, itu direvisi dan direvisi lagi. Siapa yang tahu berapa banyak darah hati yang dia masukkan? Bagaimana bisa berhasil dengan kamu yang sembarangan mencampurkannya sendiri? Kamu itu wanita tidak tahu untung dan terima kasih, kata gurunya di sini. Guru berkata, bantuan penerobosanku sebelumnya semuanya diuji oleh Luye ribuan kali. Iya, di antara kita bertujuh, siapa yang tidak tahu Luye paling mengkhawatirkanmu? Adik junior ini, apa kamu tidak mengerti sendiri tentang itu? Kamu ini wanita macam apa? Langsung di sini tersadar. Oleh karena itu, aku ingin kamu segera meminta maaf kepada kakak seniormu itu tentang perbuatanmu. Mustahil dia memisahkan Feng Xingye dan aku, dan secara tidak langsung menyebabkan kematian Feng Wungxi. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Di sini Feng Wungxi adalah kekasih idaman dari wanita itu. Baguslah kalau begitu. Aku ingin kamu sekarang segera saat ini juga pergi ke gunung belakang untuk menghadapi tembok dan merenungkan kesalahanmu, kata sang guru master di sini. Jika kamu tidak memikirkannya dengan jelas, kamu tidak diperbolehkan meninggalkan gunung belakang, kata sang guru yang rupanya jengkel dengan wanita yang tak tahu diri ini. Kalau begitu aku akan pergi, Master. Dan wanita itu meninggalkan tempat itu seketika. Di sini di berpindah tempat tentang Ling-er yang sudah lari dari keluarganya, dan dia pun naik bukit. Dan dia terengah-engah sampai nafasnya habis. Dan dia mau pergi ke sebuah bukti sekte Dao Agung. Ya bro, kita lanjutkan ke chapter 6. Tapi sebelum itu silakan untuk like, subscribe supaya admin tambah bahagia.